ini penggenapan janji Allah. Kemudian dalam cerita Alkitab kita temukan Ishak lahir dan disebut sebagai ahli waris, anak perjanjian. Yang hebatnya, ketika janji itu hendak digenapi melalui keturunan Ishak, justru Abraham mendelegasikan penggenapan janji itu kepada seorang budak atau seorang hamba. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Tuhan berjanji dengan Abraham. Tuhan ikat janji dengan Abraham. Dan setelah 100 tahun baru Abraham punya Ishak. Berarti ini janji yang sangat besar, hebat dan dahsyat. Tetapi untuk menggenapi janji itu, justru Abraham menyuruh seorang budaknya atau hambanya. Budak itu atau hamba itu bernama Eliezer sebagai hamba yang tertua atau budak yang tertua di dalam keluarga Abraham. Pertanyaannya, hamba macam apakah ini sehingga ia dapat hak untuk mengerjakan tugas yang besar dan agung. Nah, karena itu kita pelajari karakter hamba. Perhatikan Kejadian 24 ayat 1-3. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang diantaranya aku diam. Ini rentetan ayat 1-66, saya mengutip beberapa ayat. Dari sini kita bisa pelajari ada sebuah karakter yang unggul, yaitu karakter kesetiaan atau karakter dapat dipercaya. Kenapa bisa begitu? Karena Abraham mempercayakan penggenapan janji yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Berarti hamba ini sangat dapat dipercaya. Bapak Ibu perhatikan ini yang disebut karakter kesetiaan. Faithfulness, dapat dipercaya. Untuk melakukan penggenapan itu. Nah, apa itu karakter faithfulness, kesetiaan dapat dipercaya? Kalau baca Kejadian 15 ayat 2-4, di situ Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham bilang, mungkin yang akan mewarisi janji itu adalah Eliezer. Tapi Tuhan bilang, tidak. Anak kandungmu sendiri dari Sarah yang akan mewarisi janji itu. Nah, kalau begitu mari kita perhatikan apa kata Alkitab tentang seorang hamba, seorang budak. Budak yang hidup dalam usia 50 tahun dengan seorang tuannya. Dalam Keluaran 21 ayat 5-6, dikatakan, tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Jadi Bapak Ibu perhatikan, seorang budak, seorang hamba yang kalau sudah umur 50 tahun bekerja,
Tahun Yobel itu tahun pembebasan. Begitu cintanya kepada Tuhan, cinta kepada keluarganya, dia memilih untuk tidak keluar sebagai orang merdeka. Terikat dengan janjinya itu. Saya ingat teman saya di Jogja, seorang hamba Tuhan, bercerita tentang keraton Kesultanan di Jogja. Beberapa tahun lalu mereka mau menerima abdi dalam yang dibutuhkan hanya 20 orang. Tetapi yang melamar 20.000 orang di seluruh Pulau Jawa. Bayangkan, yang dibutuhkan hanya 20, tapi yang melamar 20.000. Dan wawancara seorang wartawan dengan abdi dalam yang tertua, sudah bekerja sama dengan usianya. Jadi di keraton itu, ketika seorang wartawan mewawancarai seorang abdi dalam yang sudah sangat lanjut usia, lalu ditanya, sudah berapa lama kamu bekerja sebagai abdi dalam? Dia bilang, hampir seumur hidup saya. Usianya hampir 75 tahun. Berapa gajimu satu bulan? Dia kasih tahu jumlahnya. Kalau tidak salah waktu itu 75.000 rupiah. Lalu wartawan bilang, nggak mungkin cukuplah untuk kebutuhan. Abdi dalam itu marah sama wartawan. Dia bilang, ingat, aku tidak kerja untuk cari uang. Tapi aku mengabdi untuk Tuanku. Aku mengabdi untuk Sultan. Itulah kebahagiaan dan kebanggaan. Saya waktu mendengar kisah nyata itu, ya saya terus terang sedih. Kenapa? Sultan nggak mati buat dia. Raja nggak mati buat dia. Dia begitu mengabdi dengan begitu dalam, makanya disebut abdi dalam. Kita yang percaya kepada Kristus, Raja yang mati atas kita. Kalau kita masih menghitung-hitung, kita masih mempertimbangkan bagaimana kesetiaan kita terhadap panggilan kita sebagai seorang hamba. Dan dalam Keluaran 21 diceritakan tentang hamba yang punya hak merdeka, tapi dia tidak menggunakannya. Bahkan dia bekerja seumur hidup. Itulah karakter seorang hamba. Yang berikutnya, Kejadian 24 ayat 12 dan 26-27. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Karakter yang kedua dari hamba ini adalah karakter rendah hati. Bapak, Ibu-ibu, Eliezer tidak menyembah Tuhan. Tapi setiap hari dia melihat Abraham menyembah Tuhannya. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Dia memanggil Tuhan dan berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham. Seperti hamba ini, dia belajar rendah hati dari Tuannya. Apa ciri dan tanda orang rendah hati? Sadar ada keterbatasan. Sadari kemampuan diri di hadapan Allah. Kita belajar di Alkitab antara Raja Saul dan Raja Daud. Saul yang gagah perkasa, tinggi badannya, lebih tinggi dari semua orang Israel, kata Alkitab.
tapi dia sombong. Dia hanya berkuasa 2 tahun. Dan Tuhan cabut rohnya, bahkan dia menjadi gila. Sementara Daud, segala keputusan apapun, dia berkata, ya Tuhanku, gunung batu, tempat perteduhan gembalaku, apapun keputusannya, selalu dia bertanya kepada Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 6b di situ dikatakan Tuhan menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Kita juga bisa baca di kitab 2 Tawaris 1 ayat 6-12 bagaimana Salomo yang pewaris tahta kerajaan bapaknya, ketika dia mempersembahkan kurban kepada Allah 1000 ekor kurban, Tuhan turun dan Tuhan tanya dia, Salomo, apa yang hendak kau minta? Dan dalam tradisi raja-raja ada 5 hal, 5 kebutuhan pokok, 5 tanda kemewahan seorang raja, yaitu harta kekayaan, kemuliaan, nyawa pembenci atau musuh-musuh, umur panjang. Tapi dia nggak minta itu. Dia minta hikmat dari Tuhan. Dan waktu dia minta hikmat, Tuhan bilang, sekarang aku berikan hikmat kepadamu. Tetapi aku tambahkan kekayaan, harta benda, kemuliaan, nyawa pembenci, dan umur panjang. Dan saya selidiki Alkitab. Ternyata hikmat itu dalam 1 Korintus 1 ayat 30 itu adalah Yesus Kristus sendiri. Tetapi sebelum Salomo minta hikmat, dia bernegosiasi dengan Tuhan. Dan dia berkata, tunjukkanlah kasih setiamu kepada ayahku Daud. Jadi Salomo menggunakan nama ayahnya, Daud, sebagai garansi untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Itu yang disebut sikap rendah hati. Karena itu ada sebuah statement kesombongan mengubah malaikat jadi iblis. Malaikat Hileel yang memberontak terhadap Allah. Dan Allah membuang dia ke bumi yang belum berbentuk. Tohu abu, gelap gulita. Sehingga dia menjadi setan. Diceritakan dalam Yesaya 14 ayat 12. Kesombongan mengubah malaikat jadi iblis. Tetapi kerendahan hati mengubah manusia jadi malaikat. Ketika kita membantu orang lain dalam keadaan yang susah, mereka bisa mengucap, puji Tuhan hari ini ada malaikat penyelamat. Kita yang memilih. Yang ketiga, Kejadian 24, 65, 67, katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Telekung itu tanda kegadisan seorang gadis Israel ketika bertemu dengan calon suami. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Dalam pasal 24 itu, mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 64. Lalu perhatikan ayat 67, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang pergi perang itu kalau pulang dalam kemenangan, mereka mendapat mahkota di atas panggung-panggung kehormatan. Orang pergi berjuang, pulang, mereka dikalungkan medali emas di lehernya. Tapi perhatikan, ketika Eliezer pulang membawa gadis yang dimaksudkan itu, Ribka, yang terima
medalinya, naik panggungnya itu Ishak. Eliezer tidak dihitung dalam panggung dan arak-arakan kemenangan. Bahkan kalau Bapak Ibu baca mulai ayat pasal 25 sampai pasal 50, Eliezer tidak disebutkan lagi. Karakter apakah ini? Ini yang disebut tanpa pamrih atau tidak tuntut jasa. Apa itu? Melayani dengan ikhlas tanpa agenda terselubung. Satu kali waktu kami masih tinggal di BSD, saya nyetir mobil dari Bekasi pulang pelayanan. Hari itu saya ingat sudah sekitar jam 11:30 malam. Dan saya menyetir mobil, tetapi untuk menghindari rasa ngantuk dan kesepian di jalan, saya putarkan radio RPK. Dan saya mendengar ada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah. Saya ingat namanya Bapak Pendeta Poltak Sibarani. Lalu dia bilang begini, itu kira-kira jam 11 malam atau 11:30. Dia bilang begini, kalau Anda seorang hamba Tuhan, dengarkan khotbah malam ini. Waduh, saya jadi tertarik. Lalu dia terangkan tentang panggilan seorang pelayan. Dia mulai terangkan ya, tentang ada 5 us, katanya. Wah, saya tambah kencangin volumenya. Tapi saya sudah mau keluar dari Bintaro, karena saya merasa ini khotbah menarik. Lalu saya masuk lagi ke arah BSD dan saya keluar ke rest area di BSD itu. Saya berhenti sejenak untuk mendengar khotbah itu. Ada 5 us ketika seorang menjadi pelayan Tuhan. Yang pertama ialah, yang pertama ialah lulus. Itu us yang pertama. Wow. Ketika masuk sekolah teologi, dan ini memang dia tujukan kepada pendeta-pendeta. Ini juga berlaku buat pertua diaken. Lulus. Lalu dia terangkan, kemudian dia us yang kedua, namanya mulus karena diterima menjadi hamba Tuhan. Dia terangkan sedikit, kemudian dia tambah us yang ketiga ialah tulus. Jadi lulus, mulus, tulus. Lalu dia terangkan dan pelayanan semakin berlangsung lama dan mulailah muncul us yang keempat, namanya fulus. Lalu dia tekankan di situ, kalau engkau hamba Tuhan, dengar ini. Anda tidak lagi digerakkan oleh firman Allah, tapi Anda digerakkan oleh fulus. Dan yang kelima, us yang kelima, namanya bulus. Banyak sekali alasan untuk pelayanan-pelayanan yang harus dilakukan. Lalu dia terus, kemudian dia tutup dan dia doa. Dia bilang begini, kalau engkau hamba Tuhan, taruh tangan di dadamu dan ambil keputusan bertobat. Ya, saya berdoa dan saya taruh tangan. Saya waktu itu udah ketua Simon. Saya taruh tangan di dada saya dan saya bilang, Tuhan, itu khotbah buat saya. Saya minta ampun sama Tuhan, saya menangis di mobil itu. Kemudian saya pulang ke rumah. Pas saya pulang sampai rumah, istri saya belum terlalu nyenyak tidur. Saya bangunkan dia lalu kami berdoa. Nah, 1 minggu kemudian, saya ulangi khotbah itu kepada teman-teman hamba Tuhan. Akhirnya mereka mulai tambahkan us-us berikutnya. Tadinya 5, ditambah lagi us berikutnya, ada yang tambah bungkus, ada yang tambah mampus, ada yang tambah macam-macam us sampai 10 sampai 12.
Jadi saya berdoa supaya terus kita menjadi pelayan-pelayan yang punya karakter tanpa pamrih. Tidak menuntut jasa, tidak minta dihormati, tidak minta dimuliakan, tidak minta tempat, minta dipuji, minta panggung. Bahkan Roma 11 ayat 36 berkata, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari semua karakter itu kita temukan pada karakter Kristus. Filipi 2 ayat 5-11, tapi saya hanya kutip 3 ayat atau 4 ayat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, Ibu-ibu, saya berdoa supaya kita punya 3 karakter ini. Orang yang dapat dipercaya, baik oleh Tuhan maupun oleh rekan sepelayan. Orang yang rendah hati, sungguh-sungguh sadar, tapi juga mengandalkan Tuhan dalam semua keputusan. Tapi juga yang tidak pernah tepuk dada. Kalau bukan gua, rumpun ini enggak begini. Kalau bukan gua, sektor ini enggak begini. Kalau bukan gua, kategori ini enggak begini. Kita lakukan dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Nah, apa langkah-langkah praktisnya yang harus dikerjakan? Dalam pengalaman pelayanan kami, ada 5 pendekatan. Yang pertama, training, menjadikan orang yang tidak tahu menjadi tahu. Coaching, menjadikan yang tidak bisa menjadi bisa. Pemuritan, menuju keserupaan dengan Kristus. Tiap-tiap orang dilatih. Yang keempat, prinsip pembapaan atau pengibuan, melatih karakter, parenting, bangun prinsip murid Kristus. Dan yang kelima, pemulihan atau konseling atau emotional management. Saya berdoa supaya pelatihan karakter tidak menjadi sebuah program yang periodik dan mekanis, tapi sungguh-sungguh menjadi sebuah gaya hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dan karena itu, secara pribadi saya mendorong Bapak Ibu supaya kita terus belajar mengenal potensi, mengenal titik kritis, dan bertumbuh ke arah keserupaan dengan karakter Kristus. Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu. Amin.